Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiasti dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah, baiklah, dalam channel kali ini saya akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Dr. Ilham Abdullah MPD. Baik, langsung saja. Pada channel ini saya akan menjelaskan tentang materi cara mengukur pertumbuhan anak usia dari 1 hingga 5 tahun. Nah, di sini terdapat proses tumbuh kembang yang dialami setiap anak itu akan berlangsung unik. Tentunya banyak perubahan yang akan terjadi dalam tumbuh kembang anak usia 1 tahun. Si kecil lebih banyak berinteraksi dengan orang lain maupun sekelilingnya. Ia memiliki rasa ingin tahu sangat lebih besar dan semakin aktif bergerak. Proses tumbuh kembang yang dialami setiap anak itu akan berlangsung unik. Hal ini karena setiap organ di tubuh si kecil memiliki pola pertumbuhan yang berbeda dan dengan kecepatan yang bervariasi. Misalnya, pertumbuhan otak yang akan sangat berjalan itu sangat pesat hingga ia mencapai usia 6 tahun. Selain itu, otak si kecil tetap akan berkembang dengan kecepatan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Nah, selanjutnya terdapat pula kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah kemampuan si kecil dalam menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Pada anak usia 1 tahun, perkembangan motorik ditandai dengan kemampuan berdiri sendiri, membolak-balik buku, belajar melangkah, maupun lain-lain. Selain itu, salah satu cara memantau motorik pada anak usia 1 tahun itu adalah melihat dengan kemampuannya dengan makan sendiri. Pada usia ini, si kecil semestinya sudah bisa makan menggunakan jemarinya sendiri, walaupun belum sempurna dan masih berantakan. Minimal, si kecil sudah dapat menggenggam makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Sebagian anak bahkan sudah dapat makan dengan menggunakan sendok pada usia ini. Nah, di sini terdapat kemampuan sosial dan emosional. Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana si kecil berinteraksi dengan orang lain. Umumnya, salah satu ciri tumbuh kembang pada anak usia 1 tahun itu ia senang memeluk orang tua, meniru aktivitas di rumah, dan mulai berbagi mainan dengan anak lain. Si kecil juga mungkin merasa malu ketika berada di dekat orang lain yang tak ia kenal. Hal ini sangat wajar. Nah, di sini terdapat pula kemampuan berbahasa. Pada umumnya, anak usia 1 tahun sudah dapat memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjukkan bagian-bagian tubuh, perbendaharaan kata meningkat pesat, dan mampu mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata atau lebih. Nah, selanjutnya kemampuan kognitif. Pada anak usia 1 tahun umumnya sudah bisa diajari untuk memecahkan masalah yang sangat sederhana. Misalnya seperti mencari mainan yang disembunyikan di dalam genggaman kita, merespon instruksi sederhana, meniru gerakan-gerakan, menunjukkan sesuatu yang ia inginkan, atau memintanya mengeluarkan benda yang ditaruh di dalam wadah. Nah, di sini terdapat pula cara mendukung tumbuh kembang pada anak usia 1 tahun. Proses tumbuh kembang anak ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama nutrisi. Nutrisi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan semua organ di tubuh si kecil, terutama pada otaknya. Selain itu, asupan nutrisi yang baik dan cukup penting untuk membangun dan menguatkan daya tahan tubuh anak agar si kecil tidak rentan sakit. Jenis asupan nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang anak usia 1 tahun yaitu seperti karbohidrat, lemak, asam lemak, AA, DHA, omega 3, omega 6, protein, kalsium, serat, vitamin A maupun vitamin C. Nah, yang kedua stimulasi. Oleh karena itu, si kecil sedang senang mengeksplorasi berbagai hal yang di sekitarnya. Pada anak seusia ini sangat perlu memberikan stimulasi sesuai tahapan usianya. Pemberian stimulasi ini akan sangat mempengaruhi perkembangan otak si kecil. Memberi stimulasi bisa dengan mainan beragam bentuk, rupa maupun warna. Contohnya pada buku kain, bola warna-warni, instrumen musik, mainan maupun lain-lainnya. Nah, selanjutnya perkembangan anak usia dari 1 sampai 2 tahun. Dalam periode ini, si kecil akan tumbuh dan berubah dengan cepat. Oleh karena itu disarankan untuk mengajak si kecil berbicara sesering mungkin. Karena dengan mendengar suara maupun berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, kemampuan berkomunikasi si kecil juga akan ikut berkembang. Nah, pada perkembangan anak usia 2 hingga 3 tahun, dari sisi motorik, jika si kecil sudah berusia 2 sampai 3 tahun,
Umumnya mereka sudah bisa berjalan stabil atau bahkan berlari. Si kecil pun juga akan melompat pada kisaran usia ini. Selain dari sisi motorik, sisi psikologi si kecil juga akan tampak lebih jelas ketika memasuki fase ini. Tidak hanya menunjukkan emosi ketika ia menolak atau menerima sesuatu, si kecil pun sangat mungkin menunjukkan gejala tantrum. Nah, sikap tantrum ini bisa disebabkan karena si kecil masih mengalami kesulitan dan mengutarakan keinginannya. Keterbatasan bahasa bisa menjadi kendalanya. Oleh karena itu, dengan mengatasi hal ini dapat mulai menerapkan kebiasaan yaitu dengan membacakan buku cerita sebelum si kecil tidur untuk melatih kemampuan berbahasa mereka. Si kecil mampu mengutarakan isi hati. Selain itu, pada usia ini juga diharapkan untuk sering mengajak si kecil bermain dan berinteraksi dengan anak-anak seusianya untuk membantu melatih pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal berkomunikasi serta mengelola emosi si kecil. Selanjutnya, perkembangan anak usia 3-5 tahun. Dalam fase ini, umumnya kemampuan anak mulai dari berbahasa seperti kognitif, sensorik, dan emosi sudah mengalami perkembangan. Si kecil mulai dapat mengenal pertemanan di mana mereka akan mulai untuk berinteraksi dengan banyak orang, terutama pada teman seusianya. Pertumbuhan dan perkembangan anak juga dapat dilihat dengan kemampuan mereka dalam membedakan warna seperti mengenali huruf dan berhitung dengan dimulai dari angka dasar seperti angka 1 hingga 10. Jika si kecil untuk dapat berinteraksi sesering mungkin, hal ini bisa dilakukan dengan mengajakkan berbicara tentang kegiatan yang mereka lakukan, siapa teman yang disukai, atau menanyakan hal menarik apa yang si kecil alami pada hari itu. Hal ini akan membuat si kecil merasa diperhatikan serta melatih kemampuannya dalam berbahasa mereka. Nah baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.